Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa salamun ala ibadihilladzi nastafa. Tomatuaku rendem malebiku pemirsa Ratona TV yang insya Allah perjalanan tapak langkah kaki kita akan mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah untuk bisa berkumpul di jannah. Ahibai rahimakumullah, satu ungkapan yang masyhur di tengah-tengah umat ini, yakni marhaban ya Ramadan. Boleh jadi kita menjadi bahagian dari ungkapan tersebut, sehingga marak kita dengarkan, marak kita lihat, baik dalam tulisan, baleho, selebaran, atau apa saja. Hampir di setiap pojok kota, hampir di setiap iklan, kita dapatkan ungkapan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan bukan ungkapan biasa, melainkan ungkapan aplikatif, yang mana seseorang hanya akan dikatakan litarhibir Ramadan, pantas baginya untuk menyambut Ramadan dengan marhaban ketika dia menunaikan hak-hak daripada Ramadan. Litarhibir Ramadan adalah menyambut tamu agung di tapal batas. Tidak dikatakan ahlan wa sahlan ketika dia tiba di pintu rumah kita. Tidak dikatakan udkhul ketika kita berada dalam rumah kita, atau mempersilahkan duduk dengan ungkapan ijlis dan sebagainya. Tetapi marhaban ya Ramadan adalah sambutan yang agung, adalah sambutan aplikatif di tapal batas. Dan tapal batas Ramadan adalah syahraini qablahu. 2 bulan sebelum Ramadan itu datang, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk menyambut Ramadan, litarhibir Ramadan, dengan sifat-sifat rohbaniyah, berjaga di tapal batas, dan tapal batas bulan Ramadan adalah sejak bulan Rajab. Maka bagaimana sikap kita, pengagungan kita sejak bulan Rajab? Seperti itulah sebenarnya kualitas dan aplikatif yang akan kita wujudkan. Penduduk langit mereka akan melihat kita. Adakah kita pantas untuk menyandang gelar litarhibir Ramadan? Ahibai rahimakumullah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabat yang tak diragukan lagi keimanannya, amalnya senantiasa iktiba ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menyibukkan dirinya, untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Hadirkan dalam diri kita rasa rindu, rasa maudani, rasa harap ketika kita sampai kepada lafaz wa ballighna Ramadan. Sebagai orang luwu, hadirkan dalam diri kita awe kesipuang paletuka ilalenna ulas suci Ramalan. Karena ketika seseorang telah hadirkan di dalam hatinya perasaan rindu, maudani untuk jumpa dengan bulan suci Ramadan, maka Masya Allah, bulan Rajab dengan segala penantiannya Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah nanti kita, Allah rindu kita. Tabashbashallahu liman ata Allah. Sambutan Allah, kerinduan Allah, kecintaan Allah kepada satu orang hamba
yang mau menunaikan daripada hak-hak bulan Rajab, untuk kemudian dia sibukkan dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala menantinya, membuka luas-luas pintu pengampunannya, adakah kemudian hati ini bisa tersentuh? Adakah kemudian pundak ini bisa dilunakkan oleh Allah untuk kita gelar sajadah? Di malam hari kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah, ketika seseorang telah berada dalam samudra pengampunan Allah, telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukkan dirinya, larutkan perasaannya untuk kemudian mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah, maka Masya Allah, sangat berharap kita. Mungkin Ramadan-Ramadan yang lalu adalah Ramadan yang terabaikan, adalah Ramadan yang biasa-biasa saja, maka akan sangat menjadi luar biasa ketika kita telah persiapkan diri kita. Sejak bulan Rajab, kita telah berada dalam lautan samudra pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan daripada hak-hak bulan Rajab. Maka Masya Allah, indahnya ketika seseorang itu telah diumumkan kepada penduduk langit bahwasanya satu tetes air mata yang telah mengakui dosa-dosa daripada hamba tersebut, kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, wasari'u, bersegera untuk jangan kita tunda, ila maghfiratin min rabbikum, untuk kemudian kita akui dosa-dosa kita kepada Allah. Berapa banyak maksiat yang telah terjadi, berapa banyak kelalaian yang kemudian tanpa sengaja, apalagi dengan sengaja, telah kita laksanakan, telah terjadi dalam kehidupan kita. Maka Masya Allah, permohonan ampun kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab air mata seseorang itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, satu tetes air mata yang dengan sebab mengakui dosa-dosa hamba di bulan Rajab, ternyata Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepadanya pintu surga. Bukan cuma itu saja, Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada surga untuk menanti dia, menyebut-nyebut namanya, merindukan dia, kiranya kelak dia pantas untuk berada di jannah. Belum lagi dalam Ramadan kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nanti kemudian ketika kita masuk dalam bulan Sya'ban. Tomatuakku, rendem malebiku, pemirsa Ratona TV yang insya Allah berharap kita, Allah muliakan kita dengan sebab keberkahan Ramadan. Maka setelah pesan-pesan berikut, tausiah akan kami lanjutkan, dan tetap stay untuk kemudian sama-sama kita memacu diri kita, sama-sama kita memotivasi diri kita di dalam persoalan-persoalan yang hak. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, tomatuaku, rende malebiku, pemirsa Ratona TV yang mulia. Selepas daripada bulan Rajab, kita berada dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan juga sebagai syahrus sholawah, bulan untuk kita banyakkan dan sibukkan diri kita dalam amaliyah-amaliyah salawah. Sehingga Masya Allah, orang-orang yang menunaikan daripada hak-hak salawat bulan Sya'ban, maka insya Allah dia pun juga akan berusaha untuk mendatangi setiap saudara muslimnya. Takut jangan sampai kemudian terseret-seret dosa-dosa dari luar bulan suci Ramadan, menodakan kesucian bulan suci Ramadan. Terkadang kebanyakan masih keliru beranggapan tentang lebaran, sehingga ketika punya masalah, ketika si bokok-bokok penawa, si pekka-pekka hati beranggapan
Bahkan nanti ada lebaran katanya. Padahal Masya Allah, Syahrus Sholawah, Syahrus Sa'ban adalah bulan di mana setiap orang diharapkan untuk kemudian menunaikan hak-hak sallu ala nabi. Ketika dikumandangkan salawat, sallu ala nabi, maka Masya Allah, tidak akan ada perasaan dendam dalam diri seseorang. Tidak akan ada si bokok-bokok penawa dan sebagainya. Untuk kemudian kita saling mengikhlaskan. Karena dengan demikian, ketika silaturahim itu telah diwujudkan, maka Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Ar-Rahimun yarhamahumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada kita semua, Ar-Rahimun, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Rahman. Yarhamahumur Rahman, senantiasa mengharapkan untuk kita bisa jalin tali silaturahim, untuk kemudian kita saling meleburkan perasaan satu sama lain. Tabaraka wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha suci, yang maha tinggi, memerintahkan kepada kita semua, irhamu man fil ard, berkasih sayanglah kalian di permukaan bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka penduduk langit akan mengasihi kalian. Jangan pernah berharap kualitas Ramadan kita akan meningkat. Jangan pernah berharap kita akan bisa menapaki Ramadan itu dengan semakin indah, kalau ternyata dosa-dosa dari luar bulan suci Ramadan terseret-seret masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bunga para malang, napai weni pemulang, baru puasa pertama, ternyata Masya Allah, orang yang tidak sempat silaturahim. Bahkan kemudian seorang anak yang telah ditinggal mati oleh ibu bapaknya, tak kemudian dengan sebab kesibukannya, dengan sebab dunianya, dengan sebab kelalaiannya, tak ada masa untuk ziarah ke kuburan ibu dan bapaknya. Jangan katakan mereka orang mati, jangan katakan mereka adalah masa lalu kita, tidak. Semua itu akan menentukan bagaimana sikap kita, bagaimana jazbah semangat kita ketika kita menunaikan ibadah daripada amalia Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya Ramadan dengan segala kemuliaannya, bahwasanya Ramadan dengan diliputi oleh pengampunan Allah Subhanahu wa taala, malam-malam hari dari bulan suci Ramadan adalah malam-malam yang kita harus sibukkan diri kita dengan amal-amal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi wa ruya walau kamizli zabadal bahr. Man qama Ramadan, maka kata qama ini menjelaskan amaliyah di malam hari. Wa man shoma, dan ini adalah amaliyah di siang hari. Man qama Ramadan, barang siapa yang menyibukkan dirinya di malam hari, dia berdiri, sibukkan dirinya dengan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan pernah bisa termotivasi. Kita tidak akan pernah bisa merasakan kelezatan dalam amal kalau ternyata hati ini masih diganjal dengan sebab terputusnya silaturahim bersama saudara-saudara kita yang lain. Ziarah ke kuburan, ziarah ke makam ibu dan bapak kita, kita tunaikan hak-hak mereka meskipun mereka telah berada di dalam barzah. Wallahi demi Allah, mereka masih menantikan amal kebajikan dari anak-anaknya sebagai jariah bagi mereka. Mereka masih menantikan ketika anak-anak dia datang, kemudian dia sibukkan dirinya bernostalgia di atas pusara ibu dan bapaknya. Jangan katakan tak boleh berlama-lama di atas pusara. Jangan katakan tak boleh berlama-lama ketika berziarah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika selepas qiyamul lailnya. Rasul bahkan ini setelah qiyamul lail, Rasul bahkan dia datang ke Baqi. Di sana beliau sallallahu alaihi wasallam menyibukkan dirinya untuk kemudian mengenang keindahan masa-masa lalu, nostalgia bersama Khadijah, wanita tua yang pemalu, yang telah meninggalkan kenangan indah bersama Rasul. Tak bisa terlupakan kenangan itu. Maka Masya Allah, ketika seseorang bisa terbangun jiwanya, bisa terjalin hasratnya dalam perjuangan atas agama, wallahi demi Allah, seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, nanti ketika istrinya meninggal dunia, maka teman-teman lama suami kita, dia akan datang dengan berbagai tawaran, bahkan kemudian dikemas dengan reunian dan sebagainya, mengajak suami kita untuk ke tempat yang tidak senonoh. Wallahi demi Allah, kalaulah kita meninggalkan kenangan indah, maka suami kita akan berani mengangkat tangannya sambil beritahu kepada teman-temannya, tidak ada tempat rekreasi terindah bagi saya kecuali di samping nisan istri saya. Rasul berlama-lama di samping nisannya Khadijah. Rasul berziarah, bahkan ketika selesai melaksanakan qiyamul lail, beliau datang ke Baqi untuk mengenang perjuangan indah bersama istri tercinta Khadijah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, tomatuaku, rendem malebiku, pemirsa Ratona TV. Kajian kita akan semakin menarik ketika kita masuk dalam amaliyah Ramadan, dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Tomatuaku, rendem malebiku, pemirsa Ratona TV yang mulia. Sikap kita terhadap 2 bulan tadi, sejak Rajab dan Sya'ban, akan menentukan daripada kualitas Ramadan kita. Hal tersebut pun juga telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradali faqad qala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adalah Jibril alaihi salatu wassalam telah datang kepada Rasul. Kemudian perasaan sedihnya disampaikan kepada Rasul. Ba'uda, celakalah kata Jibril. Manhum, siapa mereka? Man adrakal Ramadan. Orang yang pernah sempat dijumpakan oleh Allah dengan Ramadan. Setiap tahun kita jumpa dengan Ramadan. Berbilang usia kita, kesempatan itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap bulan Ramadan. Maka kita boleh muhasabah, tanya dalam diri kita. Berbilang usia kita 30, 40, 50 kali kita telah berusaha untuk mendapatkan segala keagungan, kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Wa idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Bahkan kemudian diperkuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban wa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbihi walau kamithli zabadal bahr. Ramadan dengan segala keutamaannya, Ramadan dengan penerimaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, ternyata menjadikan Jibril bersedih. Karena beliau alaihi salatu wassalam telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan
lam yughfar lahu. Orang yang ternyata setiap tahun telah jumpa dengan Ramadan, Jibril beritahu, lam yughfar lahu. Belum ada satu dari puasanya umatmu ya Rasulullah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Belum ada daripada satu tarawihnya umatmu ya Rasulullah yang dengan sebab tarawih tersebut Allah pandang dia dengan pandangan kasih sayangnya. Ahibai rahimakumullah, di mana kelirunya coba? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai peluang. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, bahkan tak diberikan celah kepada iblis untuk kemudian merusakkan daripada amalia umat ini. Tapi Jibril, dia datang kepada Rasul dengan kesedihannya. Ternyata harus datangkan juga rasa takut dalam diri kita. Ya Allah, kami takut. Jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang pernah dilihat oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Sementara usia kami semakin menua, kuburan kami semakin dekat, kesempatan kami semakin menipis. Kalaulah ternyata kami masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Jibril, belum ada satu dari puasanya yang menjadi sebab Allah ampunkan dia. Belum ada daripada satu tarawihnya yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Kami takut ya Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, sekiranya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Bagi kesempatan kepada kami. Beri kesempatan kepada kami ya Allah. Untuk Engkau pandang kami dalam Ramadan ini dengan pandangan pengampunan-Mu di malam hari. Untuk Engkau pandang kami dalam tahun ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ahibai rahimakumullah, ternyata keadaan tersebut berkaitan dan bertautan dengan sikap kita sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban. Maka pantaslah kita menjadi orang-orang yang menyandang gelar litarhibir Ramadan. Sehingga ungkapan marhaban ya Ramadan telah kita tunaikan dengan aplikatifnya kita, dengan aplikasinya kita, bahwasanya sifat rohbaniyah telah menjadikan kita berdiri tegar dan tegak, berdiri dalam istiqamah, sehingga Masya Allah kualitas Ramadan kita semakin tahun semakin meningkat, dan kedekatan kita kepada Allah semakin hari pun juga semakin dekat. Taqarrub ilallah, man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dhira'a. Jangan kemudian kita pedulikan sekecil apapun satu amal, bahkan hanya dengan mengusap kepala anak yatim saja. Ketika mereka kita dapatkan di perempatan jalan, kita tak punya duit. Ketika kemudian mereka dalam keadaan susah, kita tak punya makanan, maka Masya Allah, tapak tangan kita yang datang untuk mengusap kepalanya saja, itu sudah cukup untuk bisa kemudian mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kita tahun ini senantiasa dalam binaan para ulama, dalam binaan daripada para hukama, orang-orang yang bisa mencerahkan jiwa kita, menuntun kita, dan terutama yang ada di kota Palopo. Bahkan orang Palopo pun juga harus merasa malu. Kenapa? Karena orang-orang di sekitaran kota Palopo, yang bahkan yang dari Belopa, yang dari Malili, mereka datang di Masjid Agung pada 10 malam terakhir Ramadan untuk sama-sama qiyamul lail, untuk sama-sama merindukan Lailatul Qadar. Sehingga Masya Allah, program yang telah dibuat kurang lebih sekitar 14 tahun di kota Palopo akan semakin lebih marak lagi sekiranya kita katakan, saya adalah bahagian daripada amaliyah Ramadan. Saya adalah bahagian daripada qiyamul lail yang berusaha untuk mengejar Lailatul Qadar. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, mari kita doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lepasnya kita dari bulan Sya'ban dengan keluar yang baik, dan masuknya kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan baik. Allahumma akhrijna mukhraj sidqin minasy Sya'ban wa dakhilna mudakhala sidqin fi Ramadan. Allahumma astur auratina wa min rawatina
wa sallillahumma wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.